Biar
siapkan hati kita untuk ditegur oleh firman Tuhan. Biarlah firman-Nya juga pun, biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar kita dengar, bukan hanya sekedar kita pahami di tempat ini saja, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungkan itu dalam benak saudara. Apakah sepanjang hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan sepanjang hari yang kita lewati hingga pada saat ini, hingga kita menerima firman Tuhan yang baru lagi? Saudara bisa menjawab sendiri, hanya Tuhan saudara yang tahu. Dan untuk sekarang, biarlah Tuhan menetapkan hatimu untuk lebih fokus mendengarkan firman Tuhan,
Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus menjawab, ya Tuhan. Tapi Petrus menjawab hanya sebatas akalnya. Kemudian Tuhan bertanya lagi kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus tahu bahwa dia sebenarnya orang yang tidak layak bersama dengan Tuhan. Tapi dia katakan, iya Tuhan, aku mengasihimu. Lalu ketiga kalinya Yesus pun bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Saat itulah Petrus bisa merasakan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Karena 3 kali dia bertanya kepadanya. Lalu dengan air matanya dia menjawab, iya Tuhan, aku mengasihimu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus bertanya kepada kita sekarang ini, apakah kita bisa menjawab seperti Petrus? Buka hati kita, izinkan Tuhan bekerja atas kita. Sebab dengan kekuatan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Kita hanya perlu Tuhan. Dan Dia ada bersama dengan kita di sini untuk kita. Sebab Dia mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi Dia. Ada banyak kekurangan kita, ada banyak kesalahan dan pelanggaran kita. Tapi Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Lebih baik 1 hari di dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dan kami ada di sini adalah suatu kesempatan yang besar. Biar Engkau berbicara kepada kami, ubah hati kami, pulihkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan untuk kembali. Ya, shalom jemaat Tuhan. Semua sehat? Amin. Amin. Ya, ada yang sakit? Ya. Kalau soal sakit hati itu urusan pribadi ya. Ya, tadi ada yang tidak pakai masker? Ada? Ada aja mengatakan yang tidak pakai masker? Aduh, ini keadaan Amerika. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya perlu jelaskan. Ini kita masuk zona new normal, betul? Kok pakai masker katanya new normal? Ini tidak normal, betul kan? Tapi inilah namanya new normal. Yang tidak pakai masker itu tidak normal. Ya, jadi ada yang di jalan saya lihat yang tidak pakai masker itu tidak normal. Yang normal itu adalah pakai masker. Nah, inilah namanya kita masuk era baru. Ya, kita masuk ke dalam new normal. Mungkin saya tidak sampaikan ini karena ada banyak opini-opini yang sedang berkembang tentang pandemi COVID-19. Kalau kita lihat perkembangan opini COVID-19 ini, ada banyak ketakutan demi ketakutan itu akan terjadi atas kita. Tapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tetap merancang yang terbaik atas umat-Nya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali kepada firman Tuhan dengan tema revival. Wah, revival. Apa artinya? Ayo, yang orangnya.
Salah. Ya, revival, sama-sama katakan. Ayo, itu kebanyakan makan rendang. Nah, ini kebanyakan makan sambal lado. Ya, revival artinya kebangunan rohani. Sama-sama katakan kebangunan rohani. Iya, kebangunan rohani. Kita sering mendengar kata kebangunan rohani yang sering disingkat KKR. Ya betul kan? Kebaktian, kebangunan rohani. Ya, pasti semua jemaat pernah ikut namanya KKR ini. Tapi apakah Bapak Ibu mengalami KKR itu tadi? Ya. Nah, inilah yang akan kita sampaikan tentang revival, ya, kebangunan rohani. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita berpikir mengatakan bahwa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita mengatakan bahwa kebangunan rohani itu identik dengan sebuah gedung yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa, ya, dipenuhi dengan orang-orang, kemudian sebuah alun-alun, tanah yang luas dan dipenuhi dengan orang-orang. Lalu di tempat itu ada musik, ada juga tim pemuji, ada tim penyanyi. Kemudian terdengarlah suara teriakan, Yesus, 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 Yesus. Wow, ini kebangunan rohani. Ya, kita selalu katakan, wow, ini namanya kebangunan rohani. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, apakah ini yang disebut dengan kebangunan rohani? Ya, kumpulkan. Saya akan berkhotbah. Semua orang kumpulkan satu kampung itu. Saya akan buat kebangunan rohani di sana. Saya akan berkhotbah. Lalu semua orang datang berjikram menyanyi. Waduh, ini mengalahi konser Peter Pan. Ya kan? Bersorak-sorak, berjoget, menari. Yesus, Yesus, Yesus. Wow, ada kebangunan rohani terjadi di sana. Bertepuk tangan, tepuk tangan. Lalu ada yang tertawa, ada yang melihat, ada yang melompat-lompat, ada yang menyanyi dengan girang dan disertai dengan mukjizat. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Ya, kita dengar itu namanya kebangunan rohani. Tapi kita akan lihat apa sih kebangunan rohani yang sesungguhnya. Ya, kita melihat itu dengan mata jasmani kita, bahkan kita ada di situ. Pengalaman saya pribadi, saya mengikuti namanya KKR. Waktu masih di Palembang, masih anak muda, sekarang juga masih muda ya. Kemarin saya ulang tahun 17 tahun. Terima kasih untuk ucapan selamatnya, ya. Terima kasih untuk kado-kadonya. Kadonya banyak sekali, ya. Terutama doa. Doa itu melebihi dari kado jasmani. Amin. Ya, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pengalaman pribadi saya waktu mengikuti kebangunan rohani, ya, kebaktian kebangunan rohani yang ada di Palembang. Saya masih sekolah, ya. Jadi saya bisa melihat jiwa-jiwa muda masih kuliah waktu itu. Ada KKR Yusroni, lalu orang banyak datang di situ. Semuanya sama yang saya sebutkan tadi. Mereka menyanyi berteriak, Yesus Allah kita perkasa. Wah, kata WL kalau melihat orang banyak begitu masih semangat gitu kan ya. Lalu teriakan histeris, luar biasa. Bahkan ada yang lari ke depan berjoget. Wow, itu kebangunan rohani yang luar biasa yang kita lihat. Saya ada di situ.
lalu pulang. Selesai khotbah, pulang. Waktu saya pulang, saya merasa biasa-biasa saja. Yang tadi di dalam ruangan tadi, wow, luar biasa. Tetapi ketika saya berjalan pulang ke rumah, biasa-biasa. Ini apinya nggak nyamper atau apa gitu ya? Tapi saya merasa biasa-biasa. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar apa itu kebangunan rohani yang sesungguhnya. Amin. Supaya kita tidak menyalahkan Tuhan dan kita tidak menyalahkan gereja. Kita tidak menyalahkan tim praise and worship. Kita tidak menyalahkan orang lain yang melayani. Kita harus tahu apa itu kebangunan rohani yang sesungguhnya. Amin. Nah, kita lihat dulu satu orang tokoh yang luar biasa yang mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, yaitu Petrus. Ya, kita lihat bagaimana Petrus luar biasa ketika dia mengalami kebangunan rohani yang sesungguhnya. Dia pergi memberitakan Injil, bahkan dia berkhotbah sekali khotbah ada 3.000 jiwa orang bertobat. Luar biasa. Nah, kita lihat dulu satu tokoh ini, namanya Petrus. Ya, siapa itu Petrus? Kita tahu bahwa Petrus itu adalah murid Yesus. Amin. Ya, Petrus adalah murid Yesus. Petrus ini bersama-sama dengan Yesus, selalu bersama-sama kemana Yesus pergi. Tapi Petrus biasa-biasa saja. Kita tidak akan melihat gejolak di dalam dirinya. Dia biasa-biasa saja. Petrus hanya sebagai penonton. Nah, kita lihat ini. Kita lihat latar belakang bagaimana Petrus sebelum dia mengalami kebangunan rohani. Apa bedanya Petrus dengan kita? Kita sudah menjadi orang Kristen, betul? Dari lahir Kristen. Ya kan? Ke sekolah minggu, ikut kaum remaja, pemuda, aku Kristen. Tapi kita lihat apakah ada kebangunan rohani terjadi atas diri kita. Jadi kebangunan rohani itu terjadi tidak dilihat bahwa engkau orang Kristen, bahwa engkau KTP-mu Kristen, bahwa engkau rajin ke gereja. Kita akan lihat apakah kebangunan rohani itu sudah terjadi dalam diri kita. Amin. Nah, kita lihat di situ Matius 10 dulu. Kita buka sama-sama. Ya, Matius mungkin saya dibantu dengan cepat karena ini tipe khotbah topikal. Ya. Kita lihat di dalam Matius pasal 10. Ya. Matius 10 ayat 1 dikatakan demikian. Ya, ayat 2. Ya, ayat 2 ya. Ya. Inilah nama ke-12 rasul itu, orang-orang yang dipanggil oleh Yesus, yaitu satu yang pertama. Siapa namanya? Simon. Simon yang disebut Petrus. Ya, baru Andreas. Waktu ini Petrus yang pertama dipanggil oleh Tuhan. Ya. Nah, Petrus adalah murid Yesus yang pertama dipanggil oleh Tuhan. Artinya Petrus bersama-sama dengan Yesus. Amin. Berarti siapa yang memilih Petrus? Siapa yang memilih Petrus? Yesus. Bukan Petrus yang menawarkan diri. Waktu itu Petrus sedang menjala ikan. Ya, dalam kitab Markus dikatakan bahwa Petrus saat itu sedang menjala ikan. Berarti apa pekerjaan Petrus? Nelayan. Ya, penangkap ikan. Dia sedang dengan Andreas lagi menangkap ikan. Lalu Yesus menjumpai Petrus. Hei Petrus, engkau akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku. Lalu Petrus ikut kepada Yesus. Nah, kita lihat siapa Petrus ketika dia menjadi pengikut Yesus. Kita buka di dalam Markus 1. Ya. Markus pasal
Markus pasal 1 ayat 30. Sudah dapat? Markus pasal 1 ayat 30. Coba kita lihat di situ ya. Baik-baik, perhatikan baik-baik. Karena ini biasanya banyak hubungannya dengan kita ya. Ibu mertua Simon Petrus terbaring karena apa? Karena sakit demam. Mereka segera baca sama-sama dengan saya supaya kita mengerti. 1, 2, 3. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Lalu ayat 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Lihat di situ dikatakan, ibu mertua, mama mertuanya Simon sedang sakit demam. Lalu apa yang dilakukan oleh Simon atau Petrus? Apa yang dilakukannya? Ia memanggil siapa? Siapa yang menumpangkan tangan? Apakah Simon menumpangkan tangan? Tidak. Ya. Padahal dikatakan Matius 10 ayat 1, aku akan memberi kuasa kepada murid-muridku menumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Tapi apa yang terjadi ketika dengan Petrus bersama dengan Yesus? Yesus, lihat, mama mertuaku sakit demam. Berarti Petrus merintah Yesus untuk menumpangkan tangan atas mertuanya dan mertuanya sembuh. Jadi siapa yang melakukannya? Yesus. Kita perhatikan baik-baik. Ini belum terjadi kebangunan rohani. Kita ini orang Kristen, ada di gereja. Kita berdoa pagi, siang, sore, dan malam. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Tapi apakah kita ada kebangunan rohani dalam hidup kita? Sama berarti dengan Petrus. Dia diberi kuasa oleh Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Dia panggil Yesus. Yesus, emakku sakit, mertuaku. Yesus tumpangkan tangan dan mama mertua daripada Simon belum ada kegerakan roh di dalam diri Petrus. Ya, nah kita lihat lagi siapa ini Petrus. Ya, kita lihat bahwa Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Bayangkan ada seorang jemaat di SDA. Engkau cuma di SDA ya? Enggak tuh. Karena dia dikelilingi oleh para ustaz. Padahal dia sudah bersama-sama dengan saya. Tetapi ketika ditanya, apakah engkau salah satu pengikut Tuhan? Enggak tuh. Karena dia tahu dia terancam nyawanya. Sama seperti Petrus, dia sedang terancam nyawanya. Melihat Yesus mau disalib, lagi disidang dan membawa salib itu. Engkau ke salah satu murid Yesus? Betul kan? Lalu kedua kali tanya, Petrus, kamu kan salah satu murid Yesus? Enggak. Matius 26 ayat 34. Matius 26 ayat 34. Ya. Sudah? Dan kita lihat di situ, dikatakan di sini. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, Petrus, engkau salah satu pengikut Yesus. Apa bedanya itu gimana? Padahal dia sudah bersama-sama dengan Yesus. Mungkin saya bisa merasakan sakit seperti itu.
bersama dengan saya. Sudah saya beritahukan Injil, keselamatan kepada dia. Kalau engkau bersama dengan Yesus, engkau pasti selamat. Tapi ketika nyawanya terancam, ketika ceweknya akan lari, mau diambil orang katanya kalau aku tidak menyangkal. Ya kan? Saat itu juga Yesus katakan, engkau tidak menyangkal aku tidak. Itulah Petrus. Yang dia dikatakan di situ menyangkal Yesus 3 kali. Apakah Tuhan tidak mengampuni? Terjadi ketika ada revival, ya. Nah, siapa itu Petrus? Petrus kembali menjadi penjala ikan, kembali kepada dunia lamanya. Sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi karena dia tidak kuat mengikut Yesus, ya kan? Tidak kuat untuk diomongin orang karena dia salah satu pengikut Yesus. Akhirnya dia kembali ke dunia lamanya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 3. Ya, kita lihat. Wah, parah Bu ya, si Petrus ini Bu ya. Ngomong parah, mungkin kita lebih parah daripada Petrus. Ya, Yohanes 21. Ya, buka dengan cepat. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Ya, baik-baik ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Jadi ketika Yesus sudah mati, ya kan? Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit. Sebelum Yesus bangkit, si Petrus sudah pergi dulu kabur. Dia tinggalkan Tuhan, juru selamatnya, yang menyediakan hidup yang kekal itu. Petrus kembali kepada masa lalunya. Dia bekerja lagi menjadi nelayan. Tapi lihat dari cerita ini, apakah Petrus diberkati? Halo? Diberkati dia ketika dia kembali ke masa lalunya? Tidak. Dia bekerja banting tulang, semua dibanting. Pikirannya dibanting, perasaannya dibanting, tulangnya dibanting. Tapi tidak membuahkan hasil. Nah, ini satu contoh. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi pengikut Kristus, tetapi kita kembali ke masa lalu kita tidak berlari ke depan. Jangan marah sama Tuhan. Jangan katakan, engkau Tuhan tidak menyertai aku. Dan bagaimana Tuhan mau menyertai engkau tidak mengerti aku? Betul? Ya, inilah Petrus. Ya, jadi Petrus kembali menjadi penjala ikan. Kembali ke masa lalunya. Belum terjadi kegerakan rohani. Kita lihat lagi Petrus. Waktu diajak doa di Taman Getsemani, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Apa dikatakan oleh Petrus kepada Yesus, kepada ketiga orang ini? Berjaga-jagalah. Nah, disuruh berdoa. Lalu apa yang terjadi kepada Petrus, Yakobus dan juga Yohanes? Apa yang terjadi? Mereka tidur. Roh memang penurun, tetapi daging lemah. Ya, ini si Petrus tadi. Kan Tuhan yang berdoa. Tuhan, sampaikan ya, titik doaku ya. Karena ada banyak orang seperti itu ya. Aduh, aku sakit, titik ya, supaya aku sembuh. Oh, aku mau bekerja, titip doa ya, supaya aku bisa bekerja. Nah, ini sama seperti Petrus. Padahal ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berjuang karena dia tahu waktunya sudah semakin dekat. Waktunya sudah semakin singkat. Tetapi
3 orang ini tidur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah manfaatnya bahwa waktu kita sudah tidak banyak. Ini COVID-19 ini penyebarannya tidak hanya lewat sentuhan lagi. Kalau dulu kan lewat sentuhan, tapi sekarang sudah di udara. Ini virus. Kapan ini berakhir corona? Saya katakan tidak tahu. Apakah tahun 2021? Belum tentu, karena ini bersifat virus. Virus itu tidak kelihatan dan obatnya belum ditemukan. Muncul lagi virus yang baru, namanya virus flu babi. Virus flu apa lagi? Ngeri gak? Lalu kalau sudah seperti ini, Tuhan suruh kita berdoa, kita tidur, berjaga-jagalah. Kalau Bapak Ibu bisa datang ke gereja, beribadah di sini, ini suatu kesempatan yang luar biasa. Saya nggak tahu besok apakah gereja kita ini masih ada atau tidak. Lihat di Sorong terjadi banjir apa? Longsor ya tuh. Longsor. Saya nggak tahu apa memang terjadi longsor di Humus ya, di Gunung Kabung. Saya nggak tahu. Siapa sih yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nanti malam kita nggak tahu apa yang terjadi. Besok apalagi kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi ketika kita ada di sini, ini suatu kesempatan yang mahal harganya. Amin. 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 Jadi jangan sia-siakan. Ingat lagu Bapak Gembala? Ingat? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Ada amin? Ketika Tuhan meminta kita, ayo bersama denganku dan layanilah aku. Tunggu Tuhan, aku mau tidur. Tunggu Tuhan, aku mau kerja pekerjaan banyak. Yang kasih pekerjaan Tuhan kok. Ya kan? Nah itu kita sudah 2 minggu berturut-turut tentang mengucap syukur. Nah inilah si Petrus. Ya, bahwa ketika Yesus bergumul, karena waktunya sudah sangat dekat, waktunya sudah sangat singkat, Petrus tidur. Apa bedanya dengan kita? Waktu Tuhan sudah sangat singkat. Wah, tidak ada yang tahu, gak ada yang tahu berapa ribu yang meninggal dari tahun 2020, mulai dari Januari, Februari, Maret ya? Maret sampai sekarang sudah berapa jiwa Indonesia kena COVID? 3.000 sekian. Durasi dari bulan Maret, April, Mei. Kemudian tiba-tiba ada longsor dan sebagainya. Yang meninggal berapa? Bukan 1-2 orang. Berarti sedang ada antrian massal di sana. Lalu siapa berikutnya? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, sia-sialah surga itu. Sia-sialah kematian Yesus di kayu salib. Ada amin? Nah itulah yang dikatakan kepada Petrus. Petrus, berjaga-jagalah. Waktunya sudah sangat dekat. Ya, tapi Petrus tidur. Nah inilah Petrus. Dia belum ada kegerakan dalam hidupnya. Tapi apa akhirnya yang terjadi?
Kita lihat di dalam Matius 16 ayat 18. Ya. Matius 16 ayat 18. Ya. Ya. Siapakah ini Petrus? Ya, Yesus ngomong seperti ini. Ya, Yesus mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Nah, kita sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena ketika kebangunan rohani terjadi atas Petrus, Yesus mengatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika kebangunan rohani itu terjadi, ya. Jadi Petrus disebut juga Petra, yang artinya batu karang. Bagaimana Petrus menjadi batu karang itu tadi? Yang pertama kita lihat terjadi kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu terjadi ketika kita fokus kepada Tuhan. Amin. Bukan fokus kepada yang lain. Tapi kan aku perlu makan, Bu. Istriku perlu makan, anak-anakku perlu makan, dan sebagainya. Kemarin yang konseling, ya, ada yang konseling. Mana lebih dahulu yang kau pentingkan? Pekerjaan atau pelayanan? Keluarga, pekerjaan atau pelayanan? Ya kan? Kita harus fokus. Belajar fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, apa sih yang Tuhan lakukan dalam kita? Amin. Nah, apa itu kebangunan rohani? Bisa ditampilkan? Ada diketik? Ya, bukan itu. Ya, kebangunan rohani adalah, ya, mungkin cuma bisa catat, ya. Kebangunan rohani itu adalah seorang Kristen, nih untuk orang Kristen, ya, menjadi tertemplak, kayak kena tampar, ya, karena pemberontakan melawan pemerintahan Kristus dalam hidup mereka. Ya, seperti Paulus. Ya, Paulus mengalami kebangunan rohani karena dia tertemplak, karena dia memberontak dan melawan Kristus. Dengan cara dia membunuh orang-orang Kristen. Kata Tuhan. Ya, akhirnya dia buta. Tapi waktu itu juga terjadi revival yang luar biasa. Waktu itu juga tidak lama Paulus bisa melihat. Karena dia tahu hidupnya ada anugerah. Dia pergi menjadi pengikut Kristus. Ya, jadi seorang Kristen yang menjadi tertemplak karena pemberontakan melawan pemerintahan Kristus dalam hidup mereka. Ya, dia mengaku dosa, menyangkal diri, dan dia memikul salib. Yesus memiliki hidupnya dari awal sampai akhir. Nah, inilah revival. Inilah sebenarnya kebangunan rohani yang sesungguhnya terjadi atas pribadi kita. Jadi bukan kebangunan rohani itu mulai orang banyak kemudian wow. Kemudian kita pulang dari situ, aku biasa saja, aku nggak alami sesuatu. Jadi kebangunan rohani itu terjadi ketika engkau tertemplak akan dosamu sendiri dan engkau mengaku dosamu, kemudian menyangkal diri, lalu pikul salib. Amin. Dan ketika engkau mengaku dosa, menyangkal diri, memikul salib, Yesus yang akan memegang engkau selama-lamanya. Dari awal engkau terima Dia sampai akhir engkau tutup mata, Yesus tetap pegang engkau. Bukan roh kegelapan. Dikatakan tadi oleh pada Petrus, alam maut tidak akan menguasainya. Itulah kebangunan rohani. Saya ambil satu poin dulu, ya, satu poin. Mengaku dosa. Nah,
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kebangunan rohani itu dimulai dengan pengakuan dosa. Kenapa aku mesti mengaku dosa? Ya, emangnya apa salahku? Emangnya kamu tahu apa dosamu? Ya kan? Berpikiran jelek aja kita sudah berdosa. Perlu ada pengakuan dosa, dan itu dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Ngakulah dosamu. Aku rasa minggu gembala dosamu. Tidak perlu dipaksa, tapi itu dari dorongan dirinya sendiri. Ya, kalau dipaksa di bawah tekanan, bagaimana dia mengalami kelepasan? Bagaimana dia bisa mengalami kemenangan atas dosa itu? Jadi ketika ada pengakuan dosa itu, bahwa itu tidak di bawah tekanan atau tidak di bawah paksaan seseorang. Ya, Bapak dikasih oleh Tuhan, dosa yang kita lakukan itu gak ada hubungannya dengan gereja. Gak ada hubungannya dengan gereja. Dosa itu gak ada hubungannya dengan keluarga. Dan dosa itu tidak ada hubungannya dengan orang tua kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berpikir aku masih kecil, dosaku ditanggung oleh orang tuaku, enak banget. Ya kan aku belum pengakuan dosa. Jadi sebelum aku pengakuan dosa, dosaku ditanggung oleh bapak sama mamaku. Orang seperti ini luar biasa dosanya. Karena apa? Orang tuanya yang menyelamatkan. Siapa bilang orang tua bisa menyelamatkan kita dari dosa kita yang besar itu? Ya, jadi tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Bahwa, nah tolong dengar baik-baik walau kau masih muda. Dengar baik-baik. Ya, bahwa dosa itu tidak ada hubungan dengan orang tuamu. Kalau kita melakukan dosa, bukan orang tua yang tanggung. Dan orang tua tidak bisa membebaskan kita dari dosa. Tidak bisa. Makanya kita ada sekolah minggu supaya jadi baik. Kalau kita orang tua, udahlah berbuat dosa aja lah, kan masih ada bapak mama yang nanggung dosamu. Akhirnya apa terjadi? Anak masih kecil sudah maling. Anak masih kecil marah, sudah ada berbuat cabul. Masih kecil gak usah diajar, melawan orang tua. Kenapa? Ada banyak orang berpikir masih kecil itu dosa ditanggung orang tua. Siapa bilang kalau ada orang tua yang mengajarkan ini kepada anak-anaknya sesat? Jadi orang tua tidak bisa membersihkan dosa anaknya. Amin. Nah ini namanya revival, kebangunan rohani itu yang pertama pengakuan dosa. Anak kecil gak bisa kok lagi menyanyi mengalirkan air mata kalau dia tahu aku membuat suatu kesalahan. Roh Kudus yang mengerjakannya. Jadi maaf Bapak Ibu, jangan jadi pahlawan untuk anakmu untuk menanggung dosanya. Enggak bisa kita menanggung dosa anak kita, karena setiap dosa kita harus ditanggung pribadi. Amin. Ada amin? Amin. Iya. Tolong handphonenya di off kan. Iya. Supaya kita bisa mengerti. Aduh, ibu gembala marah ya? Enggak marah, saya enggak marah. Tapi saya mau mengubah paradigma yang salah. Jadi tidak ada acara penyucian dosa. Ya, penyucian dosa itu hanya mengaku. Dan dengan mulutmu kita buka dulu di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9. Sudah dapat? Ya, 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus
Wahai suami, engkau pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri. Dosa ditanggung masing-masing. Nah, ini. Ya, supaya kita tahu. Selesaikan itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya, jalan satu-satunya adalah Yesus. Jadi pengakuan dosa itu tidak bisa dibayar dengan uang. Tidak bisa. Ingat firman Tuhan yang saya sampaikan dulu. Orang kaya yang bodoh, dia kira dia bisa masuk ke surga. Dia masuk ke surga, dia sogok dengan uang. Tidak bisa. Bebas aku melakukan dosa, kemudian aku sogok dengan uang. Sekaya apapun atau di dunia ini, enggak sanggup untuk membayar Yesus. Oh, Yesus punya itu semua kok. Dia yang punya segala-galanya. Berapa triliun uang yang dipunya pun itu tidak bisa mengalahkan kekayaan Tuhan. Jadi sia-sia. Kalau engkau kerja